Di sebuah kota, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang turun dari mobil mewahnya, lalu memasuki sebuah toko pegadaian, di mana ia berniat menggadaikan barang antik miliknya akibat butuh uang cepat untuk bayar pinjol yang sudah nunggak 3 bulan. Pria ini bernama Drake. Hi, can I help you? Kemudian Drake memberikan barang antik miliknya yaitu yang Prancis dari abad pertengahan pada si petugas. Dan setelah dicek, tiba-tiba saja Drake merunduk, "Grubes! Apaan tuh?" Ternyata ini adalah perampokan, dan muncullah 4 perampok lainnya yang salah satu dari mereka langsung mengambil ID card milik si petugas, kemudian membukakan pintu dan masuk ke sebuah ruangan. Agar mempersingkat waktu, mereka menggunakan tali turun ke bawah dan secara tiba-tiba melayangkan serangan pada petugas toko. Tentu ini semua sesuai rencana, dengan fakta bahwa seluruh penjaga toko sudah modar, mereka mengumpulkan seluruh petugas toko, sementara Drake langsung menyeret manajer toko, kemudian mengintimidasinya dan menanyakan di mana letak brankas toko ini. Sempat Pak Manajer berbohong dengan mengatakan bahwa mereka sudah mengosongkan brankasnya dan memindahkan isinya ke kantor pusat. Tapi setelah Drake melukai kedua kupingnya, dengan terpaksa, ia menunjukkan lalu membuka brankas tersebut dan menemukan... Yaps, bisa kita lihat ada beberapa petugas dengan banyaknya uang, jumlahnya sangat fantastis, yaitu berjumlah 20 juta dolar. Karena waktu semakin menipis, mereka bergegas memasukkan semua dolar ke koper. Setelah semua beres, mereka pun sesegera mungkin meninggalkan tempat ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, teruntuk teman-teman yang belum subrek, ada baiknya diklik terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Lingga HD. Dan jika sudah, kita lanjut ke cerita di mana Drake dan CS sudah tiba di suatu tempat lengkap dengan pesawat untuk mengangkut uang hasil rampokan mereka. Tak lama, muncullah pria paruh baya, yaitu bos mereka bernama Rhodes. Lantas, ia memberi apresiasi pada anak buahnya yang telah menjalankan misi dengan sempurna tanpa ada masalah. Kemudian, ia meminta pada anak buahnya untuk sementara waktu menghilangkan jejak dengan cara tak saling bertemu satu sama lain. Jika sudah dipastikan 10 hari dari sekarang tak ada yang mengikuti jejak mereka, maka uang ini akan mereka bagi rata, dan setelah itu, mereka semua diperbolehkan memulai hidup baru dan meninggalkan dunia perampokan ini. Dan untuk sementara waktu, uang ini akan Rhodes sembunyikan di sebuah tempat aman yang diantar langsung oleh pilot kepercayaannya. Di penerbangan, sang pilot sedikit kesulitan mengendalikan pesawatnya akibat cuaca buruk. Di situasi bahaya ini, justru muncul masalah baru. Tiba-tiba muncul api dari muncung pesawat yang membuat sang pilot semakin kesulitan dan berakhir mendarat di sebuah perairan. Grubes! Singkat cerita, 5 bulan kemudian, saat musim dingin, di daerah hutan Montana perbatasan antara Kanada dan Amerika, tak jauh dari desa, ada seorang pria bernama Harlan, bukan Halan ya, tapi Harlan. Ia adalah seorang pemburu liar, dan hidup atau tinggal di hutan ini sudah cukup lama. Entah apa alasannya Harlan memilih hidup seperti ini, namun kabar yang beredar, ia sedang mencari istrinya. Setelah sarapan, ia pun berniat memancing ke danau beku yang cukup jauh dari gubuknya. Baru saja dapat 1 ekor, ia melihat tampak seperti tangan yang terkubur lapisan es danau ini. Ia pun berniat memastikannya dengan memecahkan lapisan es itu. Yaps, betapa kagetnya Harlan menemukan sosok mayat pria misterius. Kemudian di sebelahnya, ia menemukan sebuah koper, dan setelah dibuka... Oh my god, bagaikan uang jatuh dari langit. Harlan pun kaya mendadak atas penemuannya ini, di mana ternyata tragedi yang menimpa si pilot 5 bulan yang lalu jatuh di danau ini. Hingga larut malam, Harlan masih tak menyangka bahwa hari ini ia jackpot dan kaya mendadak. Di keesokan harinya, di sebuah desa yang tak jauh dari hutan tempat Harlan berada, kita berkenalan dengan wanita bernama Annie atau Annie. Annie adalah suku Blackfoot atau suku Indian Amerika asli penduduk desa ini. Sesampainya di kantor polisi hutan, ia diminta rekannya yaitu Pak Polisi Hutan bernama John agar membantu seorang warga yang mobilnya sedang terjebak di tengah danau beku yang berjarak beberapa mil dari sini. Sementara si John, ada tugas lain yang perlu diselesaikan. We're all sinners. Masih di desa yang sama, kita beralih sejenak pada anak buah Rhodes yang bernama Penn. Setelah menghilangnya sang pilot 5 bulan yang lalu, Penn menjalani hidup baru dengan kembali ke jalan yang benar, yaitu tobat dari tindak kejahatan. Bahkan sekarang Penn sudah menjadi pendeta di gereja ini. Very much. Thank you. Setelah selesai beribadah, muncullah sosok si Drake, di mana Elle dan juga si Rena menunggu di luar, yang ingin mengajak Penn kembali ke tim. Drake menjelaskan bahwa kemarin pelacak dari salah satu koper mereka menyala di daerah danau beku, dan meminta agar Penn mau memandu mereka ke daerah tersebut, karena hanya Penn yang tahu seluk-beluk daerah sini, mengingat Penn adalah penduduk asli di desa ini. Penn sempat menolak karena ia tak ingin berbuat dosa, namun Drake meyakinkan Penn bahwa mereka tak akan melakukan kekerasan apalagi membunuh, karena mereka hanya untuk mencari uang 20 juta dolar tersebut, dan setelah itu mereka bisa menikmati hidup baru. Karena begitu meyakinkan, tentu Penn bersedia.
Sementara mereka dalam perjalanan menuju danau beku itu, kita beralih ke Ani yang baru tiba di tempat warga yang membutuhkan pertolongan yang ternyata mobilnya amblas. Ani pun bergegas mengaitkan seling baja ke mobil Pak Tua ini, dan tak lama muncullah sosok Harlan yang hanya ingin lewat namun di stop oleh Ani karena Ani mengetahui bahwa Harlan adalah seorang pemburu liar yang tak mempunyai izin. Ani pun memeriksa barang yang Harlan bawa dan setelah dibuka, tentu ia menanyakan dari mana uang ini. Harlan pun menjelaskan bahwa ia hanya menemukannya di danau. Lantas Ani yang menaruh curiga pun meminta Harlan jangan macam-macam dan meminta agar meletakkan ranselnya, kemudian memborgolnya. Ani pun mengamankan uang itu dan meletakkannya di bak mobil, kemudian menghubungi rekannya yaitu John agar datang ke lokasi yang ia kirim. Namun tak lama, muncullah Drake dan CS dan langsung menanyakan di mana barang miliknya. Ani sempat bingung tentang barang apa yang dimaksud. Drake yang kesal pun menodongkan pistolnya, di mana hal itu membuat Pen sempat komplain tentang janji Drake bahwa tak akan ada kekerasan. Namun Drake meminta Pen agar tak usah khawatir, lalu menyuruhnya agar memeriksa mobil Ani. Just one case. Lantas Drake mendekatkan pistolnya, kemudian menanyakan di mana koper lainnya. Melihat hal itu, Harlan pun tak tinggal diam dan langsung mendorong Drake terjatuh. Grubes! Beruntung ada Pak Tua yang langsung melakukan serangan. Dengan begitu, Harlan bergegas berlindung di balik mobil sementara Ani berhasil masuk ke mobilnya. Tapi naas, Pak Tua harus modar di tangan Sirena. Ani langsung menyalakan mobilnya, akan tetapi selim mobilnya masih tercantol di mobil si Pak Tua. Harlan yang melihat hal itu pun bergegas mencabutnya. Setelah lepas, Ani pun tancap gas di mana Harlan langsung melambat ke bak mobil. Melihat hal itu, Sirena pun mengejar mereka dan berhasil naik. Tentu terjadi sedikit perkelahian dengan Harlan. Saat Sirena berhasil meraih koper, Harlan pun langsung menendangnya. Di mana hal itu membuat Sirena salto belakang, lalu mengejar koper yang berseluncur ke sebuah lubang. Tapi sayang usahanya gagal, di mana koper itu justru masuk ke danau. Beruntung Drake menggunakan anti peluru sehingga peluru Pak Tua tadi tak melukainya. Tapi naasnya, mereka tak bisa melakukan pengejaran akibat salah satu peluru menembus ban mobil mereka. Lantas ia menyuruh Sirena menghubungi Dax agar datang melalui utara. Sementara mereka harus mengganti ban terlebih dahulu. Kita beralih pada Ani dan Harlan, di mana Ani sangat syok atas kejadian ini. Lantas ia menanyakan apa yang dimaksud Drake tadi soal koper lainnya, dan apakah Harlan ada kaitannya dengan ini semua, dan apa yang mereka lakukan, apakah bisnis gelap seperti narkoba dan senjata selundupan. Tentu Harlan menyangkalnya bahwa ia tak tahu apa-apa, karena Harlan hanya menemukan koper itu dan melihat ada pesawat di dasar danau beku. Selain itu, ia tak tahu apa-apa. Kemudian ia menghubungi John dan memberitahu semua yang terjadi dan meminta bantuan. Mendengar hal itu, John pun menyuruh Ani agar ke pos 11 dan akan membawa bala bantuan. Setelah itu, tiba-tiba mobil Ani mogok yang kemungkinan akibat baku tembak tadi. Dengan terpaksa mereka harus jalan kaki ke pos 11 yang sejauh 2 mil dari sini. Ani pun harus melepas borgol Harlan karena jalan yang mereka lalui adalah es yang mulai mencair dan rawan pecah. Tak lama muncullah Drake dan CS yang menemukan Ani dan CS menggunakan teropongnya. Lantas ia meminta El segera mengejar mereka, tapi... Yaps, terjadilah amblas akibat tak tahu situasi di daerah sini. El justru ngegas mobilnya di mana hal itu semakin memperburuk keadaan. Lantas Pen meminta agar El berhenti dan tak banyak gerak karena jika tidak, ia akan tenggelam. Kemudian mereka berbaris dan menyuruh El dengan perlahan ke kursi sebelah, kemudian melempar ikat pinggang, dan beruntung El berhasil meraihnya. Akan tetapi kaki El malah tersangkut yang membuat ia kesulitan keluar. Dan apakah yang terjadi? Ya, beruntung El masih diberi napas panjang. Beralih ke Harlan dan Ani, Harlan merasa kejauhan jika ke pos 11 dan kemungkinan tak akan sampai tepat waktu karena jarak Drake dan CS sudah terlalu dekat. Lantas ia menyarankan ke arah tempat persembunyian yang lebih dekat, yaitu pondok miliknya, karena di situ ia mempunyai perlengkapan yang dapat membantu mereka. Tapi mereka harus adu cepat dan hati-hati karena danau es yang mereka lalui sudah semakin mencair. Beralih ke Drake dan CS, di mana Dax yang telah tiba, Drake menyuruh Dax mengejar Harlan dan Ani. Tak ingin membuang waktu, mereka pun bergegas menurunkan mobil saljunya. Tibanya di tepi, Harlan bergegas ke pondok kecil miliknya dan langsung mengambil beberapa alat seperti anak panah yang tinggal satu dan alat jebak miliknya. Kemudian membentangkan alat tersebut. Sementara itu, si Dax yang posisinya sudah semakin mendekat karena waktu sudah mepet, mereka pun tak sempat lari dan apakah yang terjadi? Hampir saja. Melihat Dax pergi mengambil senjatanya, Harlan pun langsung menembak menggunakan panahnya, kemudian menghajarnya. Nyatanya Harlan yang justru dihajar hingga terpojok dan babak belur, bahkan hampir is dead. Dan beruntung, ia berhasil meraih anak panah miliknya dan melukai Dax. Kemudian Dax meraih senjatanya, sementara Harlan masuk ke danau. Akibat es pecah, ia pun langsung berenang ke lubang tepat di belakang Dax. Grubes!
Namun sayang usahanya gagal, membuatnya semakin terbojok. Dan apakah yang terjadi? Yaps, menggunakan alat jebak, Annie berhasil mengatasi Dex dan langsung menyelamatkan Harlan, kemudian membawa Harlan ke suatu tempat persembunyian rahasia. Tak lama muncul Drake dan CS dan menemukan Dex sudah modar. Setelah dipastikan pacarnya sudah tiada akibat kehabisan darah, Sirena pun semakin marah dan tak terima akan semua ini dan tak akan memaafkan pelakunya. Kemudian mereka pun melanjutkan pengejaran. Di perjalanan menuju persembunyian, Harlan pun mulai tak merasakan jarinya, yang artinya Harlan mulai mengalami gejala hipotermia, yaitu keadaan suhu tubuh yang semakin menurun. Dan jika tidak segera dihangatkan, Harlan akan isdet kedinginan. Yaps, ternyata Frank dan CS sudah di belakang mereka. Annie yang menyadari mereka meninggalkan jejak, ia pun berniat mengecoh mereka dengan cara melewati sungai kecil. Tentu hal itu berhasil membuat Pen kebingungan melacak jejak mereka. Pen pun mengarahkan CS-nya ke jalur lain dan meminta agar rekannya hati-hati karena kemungkinan di daerah sini ada jebakan beruang. Namun Sirena tak menggubrisnya sehingga... Tuh kan, baru juga dibilangin gak percayaan sih. Akibat kecerobohan Sirena, Harlan dan Annie pun berhasil sampai ke tempat persembunyian paling aman, yaitu gua yang hanya orang tertentu mengetahui tempat ini. Harlan pun langsung melepas semua pakaiannya dan langsung menghangatkan diri dengan api yang Annie nyalakan. Sementara, Drake dan CS harus menghentikan pengejaran mereka dan beruntung ada pondok milik tim SAR untuk mereka beristirahat dan mengobati Sirena. Beralih ke goa, di mana keadaan Harlan sudah membaik, Annie pun bertanya tentang isi yang beredar. Apakah benar kabar tentang Harlan yang memilih hidup di alam bebas karena sedang mencari istrinya? Harlan pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tak mencari istrinya karena faktanya istrinya sudah tiada. Ia pun jujur bahwa semenjak ia dan istrinya kehilangan putri mereka akibat terkena penyakit infeksi paru-paru, istrinya tiba-tiba berubah drastis dan lebih sering murung sehingga akhirnya istrinya lebih memilih bunuh dengan cara overdosis. Dan setelah kejadian itu, Harlan pun memilih hidup di alam karena di sini ia merasa dekat dengan putrinya. Mendengar semua masalah yang Harlan lalui, Annie pun menyarankannya agar melakukan sebuah ritual khusus dari suku Blackfoot, yaitu ritual untuk membersihkan diri dari rasa bersalah dan juga dapat membantunya agar bisa mengikhlaskan putri dan istrinya. Dan setelah ritual itu, dijamin Harlan bisa menerima kenyataan dan menjalani hidup normal sebagaimana mestinya. Kembali ke Drake dan CS, di mana tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang, yaitu bos mereka Rhodes. Lantas ia menemui Sirena dan mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa Dax. Setelah itu, Rhodes pun menjelaskan bahwa ia sudah menganggap tim ini sebagai keluarga, namun ia merasa kecewa setelah mengetahui bahwa salah satu dari mereka ada yang berkhianat, yaitu mencuri uang darinya. Mr. Rhodes. Elle pun langsung meminta maaf atas kesalahannya itu, namun Rhodes yang terkenal kejam pun tak mengampuninya. Singkat cerita, sekitar pukul 5 dini hari, Annie dan Harlan pun melanjutkan perjalanan, namun mereka dikagetkan oleh Oz, yaitu sesepuh atau kepala suku Blackfoot di desa ini. Oz sedikit kesal dan marah pada Annie karena sudah membawa sembarang orang ke tempat rahasia ini. Annie pun menjelaskan bahwa ia terpaksa membawa Harlan ke sini untuk berlindung dari kejaran penjahat yang ingin menghabisi mereka. Mendengar hal itu, Oz pun paham, kemudian membawa mereka ke suatu tempat. Sementara itu di waktu yang sama, Drake dan CS melanjutkan pengejaran, di mana Rhodes membawa mereka ke suatu tempat. Kembali ke Annie dan Harlan yang telah sampai di daerah wilayah kosong, ternyata Oz mengajak mereka ke gubuk es miliknya, lalu menyuruh Annie dan Harlan ke dapur untuk makan. Tak lama, Annie menghampiri Harlan yang masih sarapan dan memberitahu bahwa ia sudah menghubungi John yang sudah dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Karena sebentar lagi akan pulang, Harlan pun berniat menemui Oz dan memberitahu bahwa ia mengetahui ada sebuah pesawat di dasar danau yang membawa koper berisi uang yang kemungkinan jutaan dolar. Jika Oz mau, ia bisa mengambil uang tersebut untuk dibagi pada suku Blackfoot lain yang membutuhkan. Beralih pada Rhodes dan CS yang telah sampai di suatu tempat sepi di tepi pantai dan entah apa yang mereka tunggu. John yang telah tiba pun langsung menanyakan di mana letak pesawat itu karena kantor pusat ingin mengetahui lokasi tersebut. Tentu Annie kaget karena ia tak memberitahu John tentang pesawat itu. John yang sadar jika Annie sudah curiga padanya pun meminta dan mengajak Annie agar mau bekerja sama dan memberitahu lokasi pesawat itu. Yaps, ternyata John sudah dibayar oleh Rhodes. Karena Annie tak setuju, John pun langsung menodongkan pistolnya, kemudian menyuruh Harlan dan Annie masuk ke mobil dan langsung membawa mereka pada Rhodes dan CS yang sudah menunggu di tepi pantai. Melihat Drake ingin merokok, Pen langsung mengambil koreknya dan melarangnya merokok karena di danau ini mengandung metana. Metana adalah gas tanpa warna dan bau yang diselimuti gelembung di danau ini. Intinya, jika sedikit saja terkena percikan api, modar sudah danau ini.
Where's the plane? Di perjalanan, Harlan mencoba menghasut John dengan mengatakan jika John menyerahkannya pada Rhodes, tentu John melepas uang jutaan dolar begitu saja. Padahal John bisa saja memiliki seluruh uang dari pesawat itu jika Harlan memberitahu lokasi tersebut. John yang memang tipikal manusia rakus pun menanyakan di mana tempat tersebut. Kemudian John berjanji akan membebaskan mereka. Harlan pun menyuruh John menggeledah ranselnya karena di situ ada pelacak GPS-nya. Tentu John percaya dan langsung memeriksa ransel itu. Ya, ternyata itu adalah jebakan. John yang merintih kesakitan pun hilang kendali, membuat Rhodes yang mengira pasti ada sesuatu yang tak beres pun mengajak anak buahnya menghampiri mereka. Beruntung Harlan dan Annie tak terluka parah, sementara si John yang terluka cukup parah pun bangkit dan langsung mendorongkan pistolnya, kemudian meminta mereka agar tak macam-macam akan tetapi... Yaps, muncul Rhodes dan CS yang langsung melayangkan serangan, membuat Harlan dan Annie terpojok. Di situasi genting ini, Harlan berencana mengecoh Serena menggunakan jaketnya, kemudian meraih pistol John dan langsung mengisdetkan Serena, tapi ia justru tertembak oleh Drake. Alhasil, mereka terpojok dan tak bisa melakukan apa-apa selain hanya pasrah pada Yang Maha Kuasa. Lantas Rhodes meminta agar Harlan menunjukkan tempat tersebut, tapi sebelum itu, ia meminta Pen agar menghabisi Annie. Tentu Pen menolak melakukan hal kotor ini dan langsung meninggalkan Rhodes. Rhodes yang tak terima Pen menolak permintaannya pun melayangkan peluru. Kemudian menggunakan korek milik Drake, ia melempar pada Rhodes dan inilah yang terjadi. Yap, seperti yang kita tahu, inilah yang terjadi jika metana bertemu api. Melihat ada kesempatan, Harlan dan Annie pun bergegas kabur, sementara Rhodes harus berakhir naas akibat api yang menyelimutinya. Setibanya di tepi pantai, Harlan mencari Annie, yang ternyata Annie sudah berada di tangan Drake. Permintaan Drake simple, yaitu Harlan harus menunjukkan lokasi itu, jika tidak, inilah yang terjadi. Harlan yang tak ingin Annie disakiti pun berjanji akan memberitahu lokasi itu, tapi Annie yang menyadari ada kesempatan pun melakukan perlawanan. Sementara Harlan langsung melakukan serangan, tapi sayang ia kalah, yang justru membuatnya terpojok. Akibat Drake terlalu fokus bernegosiasi, secara diam-diam, Annie pun melakukan serangan menggunakan perahu kecil itu, Grubas. Dengan begitu, mereka pun bergegas keluar kemudian berpencar bersembunyi di balik bodi speedboat. Saat melihat ada kesempatan, Harlan pun langsung melayangkan serangan, tapi Harlan justru malah terpojok. Dan beruntungnya, Annie datang tepat waktu, dan inilah yang terjadi. Modar sudah. Beberapa hari kemudian, Harlan pun melakukan ritual yang kemarin sempat Annie sarankan saat di goa, yaitu menjalankan sebuah ritual khusus dari suku Blackfoot untuk membersihkan diri dari rasa bersalah sekaligus bisa mengikhlaskan putri dan istrinya. Tentu seperti yang diharapkan, akhirnya Harlan bisa merelakan istri dan putrinya. Di keesokan harinya, Annie menemui Oz dan memberitahu bahwa pesawat itu telah ditemukan polisi pusat, namun faktanya para polisi itu hanya menemukan 4 juta dolar, bukan 20 juta dolar. Lantas ia menanyakan pada Oz apakah Harlan memberitahu uang itu padanya. Bukannya dijawab, antara ya dan tidak, Oz justru mengeluarkan meme Facebook dengan mengatakan, bumi bukan milik manusia, tapi manusia milik bumi. Tamat.